Kami dari HIP Lawyer diberi kuasa Roy Kiyoshi untuk menangani perkara yang menyangkut terjeratnya Roy Kiyoshi yang dikatakan katanya dugaannya adalah narkoba. Ya. Jadi kami sudah bertemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis ceritanya juga sudah pada kita, dan kami juga sudah ketemu penyidik. Langkah-langkah hukum selanjutnya juga kita sudah koordinasikan bagaimana. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Selanjutnya saya beritahukan kepada semua sahabat-sahabat Roy Kiyoshi dan semua orang di Indonesia, saya tekankan sekali lagi bahwa Roy Kiyoshi adalah korban ya. Roy Kiyoshi bukan pemakai narkoba yang seperti diceritakan selama ini. Narkoba itu seperti halnya memakai ganja, sabu, ekstasi, bukan. Roy Kiyoshi itu sakit. Apa sakitnya? Insomnia. Jadi Roy itu sakit, insomnia. Dari tahun 2017, Roy sudah sakit insomnia. Kami bisa buktikan di 2017 sudah banyak resep-resep dokter. Ya, sudah banyak resep-resep dokter. Ini resep-resep yang dikeluarkan dari dokter semua. Ini ada obat penenang atau obat tidurnya. 2017 Roy sudah sakit. Selanjutnya 2019 setelah dia sembuh, 2017, 2019 kumat lagi insomnianya dia. Nah, dia berobat juga ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Saya bisa buktikan ada beberapa resep dokter di 2019 dan 2020. Ya. Jadi Roy ini sakit. Dia itu sakitnya insomnia, tidak bisa tidur. Nah, di 2020, kejadian kemarin tanggal 6, karena adanya pandemi COVID di Indonesia, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk semua orang berada di rumah, membuat Roy itu tertekan dan stres berat. Karena tertekan dan stres berat inilah, insomnianya dia itu kambuh lagi. Nah, pada saat kambuh inilah, dia mencari obat tidur atau obat penenang. Dia tidak berani pergi ke dokter. Dia tidak berani pergi ke apotek. Karena Roy itu orang yang penuh dengan rasa ketakutan, paranoid. Dia tidak berani karena dia takut keluar dari rumah kena COVID-19. Maka daripada itu, Roy mencari obat di online untuk agar dia bisa tidur. Kenapa Roy itu membeli obat lewat online? Karena dia sudah hampir 3 hari dia tidak tidur. Begitu kasihannya dia, tertekan batinnya dan stres. 3 hari dia nggak habis tidur. Nah, selanjutnya dia mencarilah di Google ya obat tidur. Keluarlah namanya ini, diazepam. Itu yang dikonsumsi Roy, diazepam. Kalau Dumolid dan yang lain itu sudah tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun kemarin yang tinggal sisa satu butir dan itu sudah expired. Yang dia konsumsi adalah diazepam. Dia beli di online. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan diazepam itu dengan gampangnya, kita tinggal aja cari di Google diazepam. Saya barusan juga Google, saya buktikan sendiri. Diazepam itu dengan gampangnya dibeli. Nah, tuh saya Google diazepam beli. Banyak yang jual di sini. Ini sangat banyak sekali yang jual diazepam. Dan toko-toko nih ya, di sini saya baca nih ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Shopee, ada Alo Dokter, ya, dan masih banyak lagi nih. Ada Vice.com, ada hellosehat.com, ya, ada hans.id. Ini banyak sekali yang jual diazepam. Banyak sekali yang jual. Semua orang bisa beli, bisa mengakses ini semua. Permasalahannya, apakah tahu di dalam obat diazepam tersebut itu mengandung kandungannya itu dikatakan dari mana? Saya pelajari itu ada mengandung nitrazepam, ya, benzodiazepin. Siapa yang tahu?
Benzodiazepin ini mengandung nitrazepam, itu masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Apakah masyarakat Indonesia tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Roy tahu, di dalam obat yang dia beli, diazepam ini, ada nitrazepamnya, masuk golongan 4 psikotropika. Nggak akan Roy mau beli. Bisa dipenjara dia. Ini karena ketidaktahuan, dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Dan itu dengan gampang dan mudahnya diakses seluruh Indonesia. Semua warga Indonesia bisa beli langsung kok. Dan berapa banyak orang yang sudah beli lewat online. Kalau begitu tersangkakan semua satu Indonesia dong. Di Halodoc juga ada kok. Tokopedia ada. Ini jadikan tersangka semua satu Indonesia kalau begitu. Roy tidak tahu obat tersebut yang dia beli, yang dia makan, ternyata masuk dalam golongan 4 psikotropika. Bang, berarti memang tidak ada rekomendasi dari dokter, Bang. Artinya kan tadi Abang menjelaskan bahwa Begini, dari tahun 2019, dari dia sudah 2017, penyakit, 2019 semua ada rekomendasi dari dokter. ya. Ya, ada resep, saya bisa buktikan, dan itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Tetapi 2020 di bulan Mei, sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Anjuran pemerintah untuk selalu ada di rumah. Roy takut pergi ke dokter, dan dokter pun juga sekarang paranoid juga ketemu klien kan. Kami pun juga takut juga ketemu dokter. Karena kita takut sama-sama COVID-19. Nah, karena Roy itu taat dan patuh atas anjuran pemerintah, maka dia di rumah. Google lah dia mencari obat tidur. Keluarlah diazepam ini. Selanjutnya, dia mencari diazepam beli di mana. Keluarlah banyak rekomendasi. Dari situ dia beli. Nah, setelah beli, dia konsumsi. Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur. Bagaimana rasanya badan kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur? Hancur badan. Tapi Bang, obat Dia yang dibeli sakit. diazepam itu sama obat yang dulu dia konsumsi nggak sih, Bang? Beda. Kalau di konsumsi itu kan ada resep dokter, Iya. ya Kak, ada Dumolid dan lain-lain kan. Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter. Nah, karena dia tidak berani ke dokter, tidak berani ke apotik, maka dia online belinya kan. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama untuk penenang, itu untuk tidur, obat tidur fungsinya sama. Jadi karena dia sakit, kalau dia nggak sakit mengkonsumsi, nah itu bisa dikatakan dia melakukan happy atau mau cari kesenangan jadi pemakai. Beda, dia sakit. Namanya orang sakit, dia tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani ke apotek, dia cari online. Gua tidak bisa tidur, cari obat tidur, klik keluar. Dia sepam. Cari jualnya di mana, dengan banyaknya dia beli, dia konsumsi. Sekarang malah kena masalah. Jangan dikatakan dia itu sebagai pemakai narkoba. Bukan, dia sakit, dia korban. Berarti 21 butir itu semuanya diazepam. Ya, 10 diazepam ya, lainnya ada yang sisa-sisa yang dari dokter. Proses hukumnya ke depan Proses seperti hukumnya apa, Bang? gimana, Bang? Nah, proses hukumnya kami hari Senin akan mengajukan untuk rekomendasi, karena golongan 4 itu golongan yang paling ringan. Ya. Nah, jadi karena kami sudah ada bisa membuktikan kepada penyidik, ada resep dokter memang dia sakit dan lain-lain, maka hari Senin kami akan mengajukan untuk di assessment. Ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Setelah asesmen itu dikabulkan, maka ya sudah, berarti Roy akan direhabilitas. Akan ada pemeriksaan. Permasalahannya rehabilitas tuh apa? Roy tidak kecanduan kok. Wong dia 2020 baru beli akhir-akhir ini kok. Yang jadi permasalahan ada tidak bisa tidurnya dia, ini yang harus disembuhkan. Bukan rehabilitas, dia tidak kecanduan kok. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidak bisa tidur? Banyak. Dia mencari cara supaya bisa tidur dengan membeli obat tidur, kan begitu? Sakit, orang sakit mau bagaimana sih? Jadi nanti Senin kami akan ajukan ya kepada Polres untuk permohonan diajukan asesmen. Nah, nanti mudah-mudahan asesmen dikabulkan, ya sudah, Roy direhabilitas di RSKU. Selanjutnya, ya kalau nama sidang aja, gak ada masalah. Kita tetap harus sidang.
Ya, jadi tidak ada nanti dari RSKO hilang begitu saja. Banyak sekali hal permasalahan yang saya lihat setelah di RSKO, di rehabilitasi hilang kabarnya kan. Tidak ada kepastian hukum. Memang kami tidak mau. Kami mau ada kepastian hukum yang jelas. Statusnya gimana Bang? Statusnya ya saat ini bang? udah tersangka kan, statusnya tersangka. Nanti Senin kami ajukan asesmen, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti ya langkah selanjutnya adalah RSKO. Tetap sidang tetap berjalan. Kami tetap harus sidang. Harus ada putusan sidang. Kenapa tuh Bang? Wah, kalau kami pengennya selesai yang dengan baik dan benar, langkahnya betul. Tidak nanti dari SKO hilang begitu saja. Oh, kami tidak mau. Bang akan Kami mau selesai di tes- pengadilan. Akan dilakukan tes lab yang terhadap Roy. Oh, sudah kan? Positif kan? Benzodiazepin. Mengandung benzodiazepin. Sudah positif. Benzodiazepin ini itu kan karena mengandung zatnya kan nitrazepam. Nah, ini masuk ke golongan 4. Psikotropika. Psikotropika. Nah, itu yang dikonsumsi adalah obatnya diazepam.